من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai dan saya patuhi, seluruh jajaran takmir masjid Jami' Malang yang saya hormati pula, pejabat pemerintah yang mungkin hadir, baik yang sipil, yang Polri atau TNI yang saya hormati, hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah saat ini Allah mentakdir kita semuanya menghadiri majlis yang penuh berkah di tempat yang sangat mulia dalam acara yang sangat istimewa. Acara peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah yang terjadi ada di bulan Rajab, termasuk salah satu bulan pilihan Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini juga ada satu kejadian yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan, menunjukkan keunggulan Nabi kita Muhammad. Kejadian yang sangat istimewa yaitu Isra dan Mi'raj Rasulullah. Isra yaitu Allah memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di satu malam. Tepatnya menurut kebanyakan para ulama malam 27 Rajab, malam Senin. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari diperjalankan oleh Allah. Mi'raj yaitu dari Masjidil Aqsa menembus 7 langit sampai Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanah, kalimat tanzih lillah subhanahu wa ta'ala amma la yaligu bihi. Subhana itu adalah kalimat untuk mensucikan Allah daripada segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Mungkin orang akan berpikir, enggak masuk akal orang bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang saat itu dengan onta yang tercepat pun butuh waktu 2 bulan pulang pergi. Apalagi sampai menembus 7 langit dalam waktu yang sangat singkat. Maka Allah menyatakan Subhana, maha suci Allah, tidak mampu melaksanakan itu. Kalau seorang manusia mungkin tidak mampu melaksanakan itu, tapi kalau Allah maha mampu, Allah tidak dapat melakukan itu. Subhana masdar li fi'il mahdhuf, taqdiruhu usabbihu subhana. Subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Alladzi asra, yang mana Allah telah memperjalankan. Fi'il muta'addi. Kalau lazimnya syara yasri sirayatan, asra yusri isra'an. Kalau Nabi yang berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perlu waktu lama, karena Nabi sebagai manusia perlu melangkah, perlu naik kendaraan. Nabi sebagai manusia perlu waktu
Nabi berangkat, saudara. Nabi diberangkatkan oleh Allah. Karena itu Allah tidak menyatakan Muhammad berangkat. Enggak. Allah yang memberangkatkan Muhammad. Asra bi abdihi. Allah yang memberangkatkan Muhammad. Bi abdihi ba zaidah. Dengan hambanya. Hambanya yang dimaksud adalah Muhammad. Allah tidak menyatakan binabihi, birasulihi, tapi dengan hambanya. Pertama, itu menunjukkan bahwa Allah itu mengangkat manusia karena tawaduknya kepadanya. Kapan kamu merasa paling rendah di hadapan Allah, berarti kamu akan menjadi manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Disinilah kelebihan Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah menilai dirinya ada satu keistimewaan di hadapan Tuhannya, tapi dia merasa hamba Allah yang tidak berdaya di hadapan Tuhannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membahasakan dalam ayat ini, Allah Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya Muhammad. Bukan nabinya, bukan rasulnya, enggak disebut jabatannya, tapi disebut hambanya. Justru itulah nilai yang paling tinggi di sisi Allah, ubudiyah. Ayat yang lain juga demikian, fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Yang kedua, antisipasi jangan sampai seperti orang-orang Nasara yang begitu cintanya meluap kepada nabinya sehingga mengkultuskan nabinya sebagai anak Tuhan. Tapi kita umat Islam memang sangat cinta kepada Nabi Muhammad lebih daripada segala-galanya, tapi tetap meyakini Muhammad adalah abdihi, sebagai hamba Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lailan, tidak dengan al-laila, dengan tankir, dengan nakirah. Itu dilalah litaglil. Ai ba'da lailin. Allah telah memberangkatkan hambanya Muhammad di sebagian malam, dikit. Ulama ada menyatakan 4 jam, ada menyatakan 3 jam, bahkan ada menyatakan filahboh, sebentar sekali. Malah di diba itu diterangkan, thumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Nabi Muhammad itu diangkat ke aras, kembali lagi ke bumi, tempat tidurnya angetnya belum hilang. Kalau sampean tidur di bawah, bangun tidur anget ya, paling bertahan berapa detik itu? Paling top 1 menit, 2 menit. Perjalanan yang begitu jauh, yang butuh waktu mungkin berjuta-juta tahun, bisa dibayangkan antara bumi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa 2 bulan. Kemudian menembus langit, 7 langit, ketemu para nabi 124.000 nabi, ketemu para malaikat Allah, masuk surga, masuk neraka, udah rekreasi dah di sana. Kelihatan semuanya. Belum lagi nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi. Itu perlu waktu berjuta-juta tahun. Tapi kembali ke bumi ternyata waktunya sangat singkat. Tempat tidurnya masih angetnya belum hilang. Subhana. Karena itu Allah menyatakan Subhana, Maha Suci Allah. Karena Allah mampu. Allah tidak terikat dengan waktu. Allah tidak terikat dengan jarak. Allah Maha mampu lebih daripada segala-galanya. Subhanalladzi asra. Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya Muhammad minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Yang dipilih masjid Masjidil Haram. Kenapa yang dipilih Masjidil Haram? Karena di Masjidil Haram ada Ka'bah, yaitu tempat ibadah, sentral ibadah pertama yang dibuat di bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas dalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya masjid pertama yang dibuat adalah yang di Mekah, Ka'bah Al-Musyarrafah, dan situ masjid pertama. Kemudian dipilih tempat jujukannya Masjidil Aqsa. Kenapa? Masjid kedua yang dibangun setelah Ka'bah adalah Masjidil Aqsa. Diriwayatkan 40 tahun setelah
pembangunan Ka'bah dibangun itu Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid. Ini adalah satu dilalah. Manusia itu harus memperhatikan masjid. Masjid ini sentralnya agama Islam, saudara. Gelapnya hatinya. Kalau kepingin tahu masyarakat Malang ini bagus apa enggak Islamnya, lihat masjidnya. Bukan fisiknya, tapi makmur enggak? Di mana yang sholat? Di alun-alun sana ada berapa ribu orang, di masjid ada berapa ribu orang. Itulah prosentase agama, nilai agama yang ada di Malang. Yang ada di pasar berapa banyak, yang sholat di masjid berapa soft, itulah nilainya. Ini sentralnya. Hatinya Islam ya di masjid ini. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggarisbawahi yang mau memakmurkan masjid itu berarti benar-benar beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Inna kalau bersambung dengan ma zaidah ada ifadatul hasr. Innama, hanya saja yang memakmurkan masjid ini adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Kalau nggak mantap imannya, nggak mungkin dia akan peduli dengan masjid. Yang mau peduli dengan kemakmur masjid berarti dinyatakan iman kepada Allah dan hari kiamat. Karena kita harus hormat kepada orang yang mau makmurkan masjid. Jangan dikritik. Oh, riya itu. Masuk masjid setiap hari riya. Emangnya yang masuk pasar setiap hari mukmin? Nggak bisa begitu. Kita harus hormat. Kenapa? Karena Allah sudah menggarisbawahi yang mau memperhatikan masjid, peduli dengan masjid dalam arti memakmurkan ibadah ada di masjid, itulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulah, yang aku berkati sekitar Masjidil Aqsa. Kenapa diberkati? Diberkati urusan duniawinya. Karena memang tanamannya subur di sana dibanding negeri Arab yang lain. Atau juga diberkati sekitar Masjidil Aqsa karena tempatnya orang solihin banyak, para nabi di situ. Di daerah Masjidil Aqsa itu tempatnya para anbiya Allah. Kelahiran Nabi Isa di Baitul Lahm juga di situ. Nabi Zakaria juga di situ. Nabi Syuaib dekat di situ di Urdun. Dulu termasuk daerah situ. Nabi Yusha bin Nun juga di situ. Alhasil di situ banyak para anbiya Allah. Karena itu sekitar Masjidil Aqsa penuh berkah. Karena di situ ada maqbarus sholihin, ada bekasnya orang-orang yang soleh, bahkan para anbiya dan mursalin. Alladzi barakna haulah. Untuk apa sih? Allah berangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai menembus sana. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Untuk aku tampakkan kepada Muhammad, untuk aku tunjukkan kepada Muhammad daripada kebesaran-kebesaranku. Jadi bukan hanya sekedar untuk melihat pemandangan, tapi melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritanya memang Nabi saat itu dalam keadaan sangat susah. Karena di tahun itu beliau ditinggal istrinya yang sangat memotivasi beliau, yaitu Sayyidatina Khadijah, yang penuh perjuangan dan pengorbanan untuk Rasulullah. Dan juga ditinggalkan oleh pamannya yang sangat membela beliau saat itu, yaitu Abu Thalib. Susah Nabi. Gimana ini? Berarti sebentar lagi dari kalangan keluarga nggak ada yang bela. Tidak ada yang seloyal Abu Thalib, dan tidak ada yang paling perhatian seperti Siti Khadijah. Susah Nabi. Jibril ditugaskan, nih ajak kekasihku untuk ngelihat tanda kebesaranku, untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, ketemu para nabi semuanya. Nabi semuanya ditemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika udah masuk di Masjidil Aqsa, adzan Jibril. Qomat. Setelah qomat, siapa jadi imam? Bingung.
Nabi Adam suruh jadi imam, enggak. Nabi Ibrahim nolak, para nabi nolak, para malaikat enggak mau. Akhirnya Jibril megang tangan Nabi Muhammad, yang layak kamu, enggak mungkin ada yang mau maju kecuali engkau Muhammad. Sepakat mereka menjadikan Nabi Muhammad imam mereka, imam para nabi, para rasul, dan bahkan imam para malaikat Allah. Wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha war rusuli taqdima makhdumin ala khadami, dan resmi saat itu Nabi menjadi imamul anbiya wal mursalin, bahkan imam malaikatil mukarrabin. Beliau sholat saat itu. Allah. Sebenarnya sholat ada dulu sebelum Isra Mi'raj, tapi bukan sholat 5 waktu. Sholatnya ada, bukan sholat Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, enggak, 2 rakaat. Karena itu waktu musafir ditetapkan 2 rakaat sebagaimana aslinya. Jadi sholat udah ada. Kemudian dalam sebelum perjalanan itu, Jibril alaihissalam membelah dada Rasulullah. Dibelah dada Nabi Muhammad. Kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam yang dibawa oleh malaikat Mikail. Nabi dalam keadaan sadar, kelihatan itu dibersihkan 3 kali. Kemudian diisi dengan ma'rifah, dengan yakin, dengan iman, dan kembalikan pada posisinya. Mungkin akan timbul syubhah. Apa perlunya dibersihkan Nabi? Apa kotor hati Nabi? Kok dikasih ma'rifah, dikasih iman? Apa kurang ma'rifah Nabi? Apa imannya kurang kokoh Nabi? Apa perlunya? Kok pakai dibelah? Apa nggak ada cara lain Allah ngasih? Nah, ini kadang-kadang sengaja itu diutarakan untuk membuat kita menjadi ragu. Sebenarnya udah terjawab. Nabi itu dibersihkan bukan karena hatinya kotor. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Nabi itu dibersihkan hatinya bukan karena kotor, tapi dari bersih supaya lebih bersih. Gambarannya begini, kalau ada camat, pagi udah mandi, pakai sabun wangi, jam 10 dipanggil gubernur, ada panggilan gubernur mendadak. Mandi lagi itu camat. Bukan karena mandi kedua ini karena kotor, enggak kan? Udah bersih supaya lebih bersih lagi. Kenapa? Mau menghadap yang mulia. Udah pakai sabun wangi, pakai baju, disemprot minyak wangi lagi. Bukan karena bau busuk. Tapi apa? Supaya lebih wangi lagi. Lebih menghargai atasannya. Begitu juga perintah mendadak dari Allah, menghadap kepada Allah. Nabi Muhammad SAW udah bersih, dibersihin lagi sama Jibril, akan menghadap kepada yang mulia. Udah mantap imannya, isi lagi. Udah penuh makrifahnya, isi lagi. Kenapa? Demi untuk menghadap yang mulia. Sama dengan tadi itu. Kenapa harus dibedah? Apa nggak ada cara lain? Inilah kelebihan Muhammad Rasulullah. Tahu anak kecil nggak kalau mau disunat? Ada ketakutan. Dia disunat itu ada ketakutan. Anda sendiri mau disuntik itu bingung, ketakutan masih. Bayangkan rasa sakitnya. Tapi bagaimana Muhammad Rasulullah? Dia pasrah kepada Tuhannya, nggak pernah rasa takut. Ini membuktikan bagaimana syajaahnya Rasulullah. Keberanian Rasulullah, dibelah, dilihat itu semuanya dilihat. Bukan nggak sadar di bios Nabi, enggak. Kelihatan itu semuanya. Ini adalah untuk melatih bagaimana keberanian Rasulullah.
Karena itu nggak ada sedikit pun Nabi itu rasa khawatir atau takut. Karena udah ngelihat di belah dadanya pun nggak mati kok Nabi. Sebagai bukti wallahu ya'simuka minan nas. Sehingga Nabi punya jiwa besar dan jiwa berani, nggak pernah takut sama sekali. Walaupun pedang di leher beliau nggak pernah takut. Kenapa? Dia sudah dijamin tidak mungkin akan bisa dibunuh oleh manusia. Kecuali kalau Allah menghendaki mati dengan sendirinya nanti, nggak pakai dibunuh, karena udah dijamin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi SAW sampai menembus ke langit. Timbul lagi pertanyaan, kenapa Nabi itu di dalam Mi'raj kok harus menembus langit? Bukankah Allah itu ada di mana-mana? Kenapa harus menembus ke langit? Allah kan ada di mana-mana. Sebenarnya bumi ini hina. Bumi ini hina, saudara. Tapi karena di bumi ini diinjak oleh kaki Muhammad, ada kehidupan Nabi Muhammad, bumi ini merasa menjadi mulia. Langit walaupun banyak malaikat, tapi kekasih Allah nggak di sana. Allah mengetahui langit rindu dengan Nabi Muhammad. Penghuni langit pun juga ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Maka Allah memi'rajkan Nabi Muhammad, sehingga semua mendapat barakahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya bumi, tapi langit pun pernah dimasuki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ketemu di langit pertama dengan Nabi Adam. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Idris, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dengan ketiga ketemu dengan Nabi Idris. Di langit keempat ketemu dengan Nabi siapa itu? Nabi Harun. Di langit kelima ketemu dengan Nabi Musa. Di langit ke Nabi Harun ke-6 kalau nggak salah itu. Nabi Musa kelima. Karena ke-6 Nabi Harun, Nabi Ibrahim ke-7. Timbul pertanyaan, kenapa kok di langit kedua ini ada Nabi Isa dan Nabi Yahya? Karena begini, kalau diisi Nabi Isa aja, Nabi Isa kan belum mati, nanti di akhir zaman akan turun kan? Nah kalau Nabi Isa aja di situ, Nabi Isa turun, Nabinya nggak ada di situ, diisi dua, karena Nabi Isa nanti di akhir zaman akan turun. Yushiku an yanzila fikum Isa bin Maryam wa imamukum minkum. Akan datang nanti di akhir zaman Isa bin Maryam turun. Dan yang jadi imam saat itu adalah daripada umat Muhammad, yaitu Imam Mahdi. Saat itu menjelang maghrib atau menjelang subuh, turun Nabi Isa, akan melaksanakan sholat. Orang-orang menyambut kedatangan Nabi Isa. Kemudian diajukan jadi imam. Nabi Isa saat itu menyatakan Mahdi suruh jadi imam. Akhirnya Nabi Isa jadi makmum. Hanya saat itu Nabi Isa menjadi makmumnya Mahdi. Tapi Nabi Isa datang bukan membawa syariatnya atau membawa syariat yang baru, memperjuangkan syariatnya Nabi Muhammad dengan tugas membunuh Dajjal dan 3 tugas yang lainnya. Yaksurus salib, akan memecah semua salib-salib, sehingga gak ada lagi orang yang menyatakan Isa anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Wa yaqtulul khinzir, akan membunuh babi-babi, sehingga nggak ada lagi nanti abon babi lagi. Kemudian wa yuqassimu jizyah,
dan akan benar-benar membagi jizyah dengan adil, sehingga nggak ada satupun orang yang melarat. Sehingga orang yang zakat nanti kebingungan, siapa yang menerima ini? Nggak ada yang bisa menerima. Kenapa? Udah kaya semuanya. Bukan kemiskinan semakin meningkat, nggak ada yang miskin justru di saat itu. Nah, sampai akhirnya bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu itu pesan kepada Nabi Muhammad, agri li ummatika minni salam wa akhbirhum bi anna jannah wasi'atul ard thayyibatut turbah. Kasih tahu umatmu Muhammad, aku kirim salam, surga itu luas loh, tanahnya subur, suruh nanemin, suruh nandur di surga sana, tanduran surga. Kulak di mana itu bibitnya? Nabi tanya, wa ma rasul jannah, apa itu rasul jannah, tanaman surga? Maka Nabi Ibrahim nyatakan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada riwayat, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Digabungkan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Satu kali kita membaca berarti kita punya satu pohon di sana. Padahal kita mampu kalau setiap hari baca 100 kali. 100 kali kita baca berarti 1 bulan 300, setahun 3.600 pohon. Kalau umurnya 10 tahun, kalau 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun, lebar tanah kita di surga. Kalau kita sudah tanam berarti kita akan memetik buahnya. Artinya kalau kita sudah punya andil amalan-amalan surga, itu berarti itu jaminan insyaallah kita akan memasuki surga dan bisa merasakan hasil tanaman kita. Jangan malas, yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melewati Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini Ka'bahnya malaikat di langit. Letaknya persis di muka Ka'bah, di atas Ka'bah. Malah dikatakan kalau memang ada orang yang jatuhkan batu dari Baitul Ma'mur, jatuhnya persis ke Ka'bah. Ini Ka'bahnya malaikat. Kalau di bumi, Ka'batul Musyarrafah ya di Mekah. Kalau ada di langit, di Baitul Ma'mur sana. Nabi menyaksikan setiap hari mulai diciptakan oleh Allah itu Baitul Ma'mur, masuk 70.000 malaikat nggak keluar. 70.000 malaikat kali sampai hari kiamat mulai diciptakan oleh Allah. Itu baru malaikat yang ada di sana. Belum lagi malaikat di langit pertama, kedua, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Belum lagi malaikat yang ada di bumi. Belum lagi malaikat yang ada di arsy atau di yang lainnya. Allah, begitu banyak malaikat yang Allah ciptakan. Karena itu Nabi pernah menyatakan, "Attatis sama wa hukka laha anta'ib." Langit ini benar-benar udah nggak kuat bahwa bebannya malaikat ini. Kali ibarat kalau papan itu kebanyakan beban kriek-kriek gitu. Kenapa? Ma min mawdi'i arba'i asabi' illa wa fiha jabhatul malaika tasjudu lillah. Tidak ada longgar 4 jari dari yang ada di langit kecuali di situ dibuat malaikat sujud kepada Allah. Karena itu ibadah kita ini apa? Allah nggak butuh ibadahnya manusia. Kalau malaikat itu sudah begitu banyak semuanya sujud kepada Allah, apa nilai ibadah kita? Sujudnya ada udah bentar, riak lagi. Sampai akhirnya di situ Jibril udah mundur, nggak bisa meneruskan perjalanan. Jibril, ayo
nggak bisa. Ini udah terakhir bagi anak. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Setiap kami ini punya derajat yang terbatas, wahai Muhammad. Yang nggak punya derajat, yang nggak ada batasnya derajatnya cuma kamu. Disinilah Allah ingin menampakkan bagaimana Muhammad bin Abdullah. Jibril pun nggak sanggup. Malah dikatakan, seandainya aku melangkah sedikit ada jadi batasku, aku akan terbakar dengan cahaya Allah. Berarti Nabi Muhammad ini untuk bertemu dengan Allah harus melalui dua alam. Alamul mulki wal malakut. Alam muluk dan alam malakut harus dilalui. Kenapa? Malaikat pun nggak mampu. Malaikat pun nggak mampu. Karena dikatakan fanfasala anil alamin. Nabi itu pisah daripada dua alam sekaligus masuk ke alam yang belum dikenal oleh siapapun. Sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah Nabi memuji Allah dengan pujian yang sangat tinggi, yaitu yang kita baca di tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Allah. Kemudian Allah membalas, assalamu alayka ayyuhan nabi. Selamat bagimu wahai nabi. Wa rahmatullah, dan rahmatmu wahai nabi terlimpahkan kepada kamu. Wa barakatuh, dan barakah Allah tercurahkan kepada kamu. Enggak minta selamat loh nabi itu, tapi dikasih selamat oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kalau kita sangat cinta sama anak kita, enggak minta dikasih. Ingat terus. Oh, anak saya itu senang kalau saya berikan es krim. Enggak minta es krim, berikan. Oh, anak saya itu senang ini. Kenapa? Sangat cinta kepada anak. Begitulah Allah kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Memang banyak sekali Allah memberikan tanpa diminta. Nabi Musa minta dulu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu ya Allah. Lapangkan hatiku ya Allah. Tapi Nabi Muhammad enggak pakai minta, langsung alam nasyrah laka sadrak. Udah ana lapangkan hati kamu wahai Muhammad. Begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, memuliakan nabi kita. Umatnya enggak boleh memuliakan nabinya. Saya mau tanya, nilainya manusia memuliakan Nabi dengan nilainya Allah memuliakan Nabi, imbang enggak? Kalau kamu memuliakan Nabi kurang. Allah aja memuliakan Nabi kok. Nah, kok dibilang memuliakan Nabi, keterlaluan. Jangan keterlaluan memuliakan Nabi, harus keterlaluan. Itu pun masih kurang. Yang enggak boleh itu kalau sudah menganggap Nabi Tuhan, urusan dengan Tuhan yang nggak boleh. Tapi kalau memuliakan Nabi, wajib hukumnya. Nggak boleh melampaui batas. Nggak ada yang melampaui batas untuk memuliakan Nabi. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun. Fa yu'ribu anhu natiqun bifami. Nggak ada batasnya keutamaan Rasulullah. Silahkan kamu memuliakan Nabi dengan setinggi-tingginya, itu pun masih kurang. Rasulullah lebih tinggi daripada itu. Puji Nabi Muhammad dengan sehabis-habisnya. Nabi masih banyak pujiannya, karena Allah sudah memuji Nabi. Cuma jangan sampai kamu menyatakan seperti orang Nasara, itu adalah anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Itu aja. Batasnya ada di sana. Jangan diputar balik. Nggak boleh muji Nabi. Siapa yang ngomong? Keterlaluan muji Nabi, enggak ada yang keterlaluan, kurang. Idza Allahu asna billadzi wa'aluhu fama miqdaru ma yamdahu al-wara. Kalau sudah Allah yang memuji Nabi, apa nilai pujian manusia? Kalau sudah Allah yang memuliakan Nabi, apa yang dihancurkan oleh manusia? Kurang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hebatnya Rasulullah. Nabi itu membawa umatnya itu di mana-mana. Allahumma shalli alaihi.
nggak pernah melupakan umatnya, sekalipun udah di ufukil a'la. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Udah dekat sama Tuhannya, tetap ingat umatnya itu sudah menyatu pada diri Rasulullah. Udah penuh dalam hatinya Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Untung kita menjadi umatnya Rasulullah. Nabi udah dikasih salam oleh Allah, berkah oleh Allah, rahmat dari Allah, tapi Nabi tadi mohonkan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Untuk aku ya Allah dan juga hamba-hambamu yang saleh ya Allah. Allah. Kita disebut oleh Nabi di hadapan Allah. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira hadini. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena itu Nabi ini nggak pernah lupa sama umatnya, saudara. Di detik-detik akhir pun, ketika Israel datang kepada Nabi Muhammad, dan Israel memberikan pilihan, aku diperintahkan untuk dua hal, pilih salah satu ya Muhammad. Datang ke sini untuk menyabut nyawa kamu, kalau kamu berkenan. Kalau tidak, ya udah aku ziarah. Nabi bukan nggak senang mati, tapi Nabi masih mikir umatnya ini gimana kalau ditinggal. Isbir hatta ya'tiyani Jibril. Sabar dulu Israel ya. Anak penuh sama Jibril dulu. Tunggu Jibril. Datang Jibril. Datang Jibril. Jibril ditanya, ya Jibril, man li ummati min ba'di? Siapa nanti yang perhatian umatku setelah aku, wahai Jibril? Gimana nasib umatku ini kalau aku mati? Menjawab Jibril. Kembali lagi Jibril. Akhirnya turun lagi ke bumi, membawa salam dari Allah. Inna Allah yubriuka alaikas salam. Allah kirim salam sama kamu Muhammad. Dan Allah merintahkan aku, akhbir habibi Muhammadan anni la ukhzihi abada. Kasih tahu ya, kekasihku Muhammad, aku enggak akan membuat dia terhina untuk selama-lamanya. Umatnya beres. Sampai di situ ada jaminan wa anna jannata muharramatun halal anbiya'i wa umamihim qabla an tadkhulaha anta wa ummatuk. Sudah dinyatakan oleh Allah surga haram hukumnya dimasuki para nabi dan umatnya sebelum kamu dan umatmu masuk, wahai Muhammad. Al-an tauba nafsi. Sekarang hatiku tentram, wahai Jibril. Israel, ar-rafiq al-a'la. Aku rindu sama Tuhanku. Aku ingin bersanding bersama Tuhanku. Begitu hebatnya Nabi. Nanti di hari kiamat, ketika Nabi itu bangun dari kubur, baru membersihkan tanah dari jasadnya, langsung cari umatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sampai dikatakan innalil anbiya'i manabir min nur yaumal qiyamah. Para nabi itu punya mimbar-mimbar khusus dari kiamat, mimbar dari cahaya dari. Tujuannya apa? Kalau udah duduk diantarkan ke surga. Kulluhum yajlisuna 'alaiha ghaira mimbari la yajlisu 'alaih. Semua udah siap masuk surga, duduk semuanya para nabi siap untuk masuk ke surga Allah. Cuma mimbarku yang aku enggak duduki. Nah kalau sudah Muhammad Rasulullah enggak duduk di atas mimbar, enggak bergerak itu mimbar. Kenapa? Surga enggak akan dibuka pintunya kecuali dengan Muhammad. Qara'tu baba jannah faqala li khazinuha man dil bab qultu ana Muhammad faqala bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak.
Nanti aku akan mengetuk surga. Nanti penjaga pintu surga akan bertanya, siapa yang mengetuk pintu surga? Aku katakan Muhammad. Maka dia menyatakan, aku ditugas oleh Allah tidak boleh membuka untuk siapapun sebelum kamu ya Muhammad. Nggak bergerak itu mimbar-mimbar. Kenapa? Apa alasannya Nabi nggak duduk di atas mimbar itu? Makhafata ayyub'atsa bi ila jannah wa atruku ummati fil hisab. Aku khawatir kalau udah duduk diantarkan ke surga, padahal umatku masih dihisab oleh Allah. Allah. Nikmat Nabi kita Muhammad. Nggak mau masuk surga kalau nggak sama umatnya. Kemudian apa? Sampai ditegur oleh Allah. Madza turidu an tasna'a li ummatik ya Muhammad? Kamu ingin apa sih aku perlakukan umat kamu ya Muhammad? Allahumma ajil hisabahum. Percepat hisabnya ya Allah. Dipercepat. Ada yang sudah masuk neraka duluan. Itu pun Nabi masuk ke dalam neraka. Dientas semuanya. Setelah mendapatkan jaminan, semua permintaan kamu dikasih, wahai Muhammad, sampai kamu puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kata Nabi, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu demi Allah, aku enggak akan puas nanti dari kiamat kecuali tidak ada satupun di antara umatku di neraka Allah. Masuk itu Nabi, dientas semua umatnya. Sampai malaikat yang di neraka itu ngelihat, ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika min ummatika min baqiyah. Muhammad, ente enggak sisakan sedikit pun, satu pun, segelintir pun daripada umatmu untuk disiksa oleh Tuhanmu di neraka. Begitulah istimewanya kita disebut di hadirat Allah oleh Nabi Muhammad. Nanti kita pun akan diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Sekarang kita balik. Gimana perhatian kamu dengan Muhammad? Kalau untuk balas nggak mungkin, saudara. Kita akan balas Nabi nggak mungkin. Cuma perhatikan ini ajarannya, perhatikan sunnahnya, perhatikan Quran yang diterimanya, baca akhlaknya, lakukan. Akhirnya ringkas cerita, panjang dah kalau kita bohongi. Lama sudah. Kifir lagi. Cukup. Nggak taban nggak? Kita teruskan apa? Apa terlalu lama ini? Ya. Ya apa Amir? Ya. Akhirnya Nabi membawa satu kewajiban yang sangat penting, sholat 50 waktu. Pertamanya, sholat 50 waktu. Turun ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit kelima atau keenam itu. Ketemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, Muhammad, umatmu nggak bisa ini, nggak kuat. Kalau secara fisik umatku lebih gede, lebih dempal, lebih kuat, tenaga lebih kuat, nggak mampu. Minta ringan lah nanti sama umatnya kamu. Bumbung kata Nabi. Iya dah. Minta lagi ringan. Diringankan jadi 45. Turun lagi. Minta ringan lagi. Iya dah. Terus baru sampai 5. Udah Musa. Malu anak kata dia. Udah. Maka kata Allah nyatakan. Saya tetapkan 5. Tapi tetap kebaikan 1 berlipat ganda 10. Pahalanya sama dengan 50. Kata Allah. Timbul juga syubhat. Kok hebat benar Nabi Musa itu kemerintah-merintah Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad lebih rendah daripada Nabi Musa? Kok gampang benar mondar-mandir? Nah, sebenarnya Nabi Musa itu dari dulu itu adalah Nabi yang paling iri dengan Nabi. Bukan hasud ya. Iri piing dengan Nabi seperti Nabi Muhammad dan malah dia berharap jadi umatnya. Kenapa? Karena Nabi Musa itu
sudah mendapat martabat kedudukan kalimullah ya, dapat mendengarkan kalam Allah secara langsung. Begitu Nabi Musa mendapatkan kalam Allah secara langsung, merasakan kenikmatan yang luar biasa, Nabi Musa minta kepada Allah untuk bisa melihat Allah secara langsung. Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, tampakkan kepada aku untuk aku bisa menyaksikan kamu. Suaranya begitu hebat, bagaimana zatnya? Maka Allah menyatakan qala lan tarani, enggak akan bisa Musa. Derajatnya enggak sampai. Cuma Nabi Musa dikasih gambaran oleh Allah. Wah, ini kamu tidak mampu, walakin undur ila jabal. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Coba lihat gunung-gunung yang kuat itu. Bukan gunung seperti di Indonesia ya. Kalau dari jauh bludru, seperti bludru biru hijau, ajib. Gunung Arab, serem, batu-batu gede. Lihat itu gunung yang gede-gede itu, wahai Musa. Kalau memang gunung yang kuat itu sanggup menerima zatku, pancaran cahayaku, maka kamu akan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iga. Maka ketika Allah sudah bertajalli itu gunung, pecah itu gunung dan pingsanlah Musa. Nggak bisa Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad mendengarkan kalam Allah secara langsung dan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Wa jama'a Allah baina ru'yatihi wa kalamihi. Nabi Musa kalamnya aja, ru'ya enggak bisa, tapi Nabi Muhammad jama'a Allah baina ru'yatihi wa kalamihi, udah dapat ru'yah dan dapat kalamnya, mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa nggak bisa bertemu dengan Allah, tapi bertemu dengan yang bertemu dengan Allah. Ibarat orang nggak kesentuh, nggak dikasih minyaknya, tapi nyium tangannya orang yang kena minyak, kan juga dapat baunya, ya nggak? Dia pingin ketemu dengan Allah, nggak dikasih. Tapi ngelihat Nabi yang sudah ketemu dengan Allah, lain. Berangkat dengan pulangnya itu lain. Membawa keistimewaan yang lain. Kesempatan ini. Dipanjang-panjangkan. Muhammad, ente dapat apa sih? 50 kewajiban. Ini sambil mengambil berkahnya Nabi, sirnya Nabi, cahayanya Nabi yang didapat dari Allah. Umat saya itu kuat-kuat, tapi tidak mampu. Ente minta aja keringanan. Paham ya? Diperpanjang sama Nabi Musa untuk ngambil ini manfaat ini berkah. Ya Nabi juga begitu, pumpung-pumpung, free. Kembali lagi ke Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih daripada itu, saudara. Lihat itu Istana Merdeka itu kalau sudah hari raya open house, antri berjejer-jejer mau ingin ketemu sama presiden. Ini bertemu dengan Rabbul Alamin khusus untuk beliau. Kembali lagi membawa yang lebih hebat lagi Nabi. Anugerah daripada Allah, ketemu Nabi Musa lagi, diperpanjang lagi. Berapa? Turun 5. Keberatan lu. Usul lagi, terus begitu sampai 5 waktu. Begitu. Orang yang cetek akalnya nggak masuk akal. Ya memang nggak bisa dimasukin akal ente karena udah kecil. Urusan gede dimasukkan akal yang kecil. Akalnya ente yang nggak bisa dimasukin. Ringkas cerita, alhasil Nabi bawa oleh-oleh ternyata dari Allah. Untuk kita. Kalau ada orang haji, yang kita tunggu apanya? Selain doanya apa? Oleh-olehnya.
Oleh-olehnya tuh ada kurma, ada kapulaga, ada zam-zam, ada kacang Arab, ya. Ada celak, minyak tasbih, paham kita. Ada oleh-oleh dari haji. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang ya kalau dapat oleh-oleh ya. Senang kalau dapat oleh-oleh. Begitu juga dari Allah, Nabi dapat oleh-oleh untuk umatnya. Itu sholat 5 waktu. Senang gak sampean? Yang serius. Ini oleh-oleh ini. Berharga ini sholat 5 waktu, saudara. Kenapa? Karena dengan sholat 5 waktu Anda akan mendapatkan surga. Kenikmatan mala ainur ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh mata manusia, bahkan didengarkan oleh telinga manusia, bahkan lebih nikmat, lebih indah daripada yang dihayalkan oleh manusia. Sholat 5 waktu. Sebenarnya Allah nggak perlu sholatnya kita ya. Allah nggak pernah perlu ibadah dari kita, nggak butuh sama sekali. Kita aja yang butuh dengan itu, perlu dengan itu. Gambarnya begini, ada seorang raja, dia ngomong sama rakyatnya, rakyatku, anak punya sepatu, ente semir. Kalau kamu semir, tak kasih 10 miliar. Siapa yang nyemir sepatuku, tak kasih 10 miliar. Kira-kira raja itu perlu disemir gak sepatunya? Buat pabrik sepatu bisa. Beli sepatu ribuan truk-trukan bisa itu raja. Tapi sebenarnya raja itu kepingin ngasih 10 miliar kepada umatnya yang mau nyemir sepatunya dia. Kira tak nyemir 2 menit 10 miliar. Nah, kalau rakyatnya dari itu dia itu berakal, ya Allah, enain, khair raja ini. Wah, ini raja nyemir begini 10 miliar. Dapat 10 miliar untung besar ya. Yang bodoh tidur aja nah. Biliar aja nah. Joget aja nah. Nyanyi aja nah. Nggak mau nyemir, yang nggak dapat 10 miliar, yang merugi siapa? Dia sendiri. Bodoh sebabnya. Begitu juga kita umat Islam. Allah itu menghendaki kita di semuanya masuk surga umat Muhammad ini. Tapi nggak gratisan begitu. Seperti raja ini loh. Mau ngasih 10 miliar langsung bisa. Cuma supaya ada kerjaannya ini orang nggak gratisan, disuruh nyemir dikit. Begitu juga Allah. Inti masuk surga. Allah bisa masukkan Anda masuk surga tanpa amal. Tapi Allah nggak menghendaki nganggur umat Muhammad ini. Sholat 5 waktu. Hanya 17 rakaat dibagi 5 waktu. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Subuh 2 rakaat. Nggak tunggu orang yang gede-gede. Anak kecil belum bisa ngerjakan. Umur 7 tahun bisa ngerjakan. Cuma hasilnya surga. Nah kalau memang orang yang berakal dia nyambut, Allah entengnya saya jadi pegawai negeri kerja mulai jam 7 sampai jam 4 gajinya cuma 2 juta. Tapi ini dikasih surga cuma beberapa menit. Ya Allah entengnya. Dilaksanakan dengan baik sholatnya tadi itu. Beruntung. Enakan marung ada di kantin nggak sholat. Enak nonton TV, enggak sholat. Yang rugi kamu, karena kamu enggak masuk surga. Terimalah oleh-oleh ini dengan senang hati, laksanakan, karena kamu akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu tiangnya agama. Kalau tiang kuat, aman agamanya. Tiang kokoh, runtuh agamanya. Nih, saya berdiri di muka sampean, di atas kursi berapa tiangnya? 4. Kalau tiangnya aman, aman anak duduk. Tapi kalau satu jatuh, anggelimpang warubu, jatuh kita.
Meja ada 4 tiangnya, ada susu, ada makanan, ada macam-macam. Kalau tiangnya kuat aman. Tapi kalau satu jatuh, berantakan semuanya. Begitu juga kamu puasa, banyak puasa sampai tipis seperti kertas. Haji setiap tahun, banyak sedekah, bangun masjid. Tapi yang nyonggo agama ini, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, enggak benar, maka itu berantakan, semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiangnya agama adalah salat 5 waktu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "As-salatu min ad-dini bi manzilati ar-ra'si min al-jasad, fa kama la hayata liman la ra'sa la kadzalika la dina liman la salata lah." Salat ini hubungannya dengan agama Islam seperti kepala dengan anggota badan. Sebagaimana tidak mungkin ada kehidupan tanpa kepala, begitu juga tidak mungkin ada Islam tanpa salat. Orang enggak punya kaki bisa hidup, orang enggak punya tangan bisa hidup, orang enggak punya kepala enggak mungkin hidup. Yang bisa hidup cuma jerangkong. Begitu juga orang Islam nggak puasa bisa. Kenapa? Sakit, nggak wajib puasa. Nggak haji bisa, nggak mampu, nggak haji. Orang Islam nggak keluarkan zakat bisa, melarat. Apanya mau keluarkan zakat? Menerima zakat iya. Tapi kalau sholat nggak bisa. Sehat, sakit, sholat. Kaya melarat, sholat. Pejabat rakyat, sholat. Nggak mampu sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, tidur miring. Nggak bisa tidur miring, tidur terlentang. Nggak bisa isyarat dengan kepala. Nggak bisa sholat dengan pikiran. Nggak bisa kubur mati. Karena itu jangan kita tinggalkan itu sholat ini oleh-oleh yang istimewa dari Allah yang diterima oleh Nabi di Isra Mi'raj. Sebenarnya banyak sekali ya, yang akan kita terangkan, tapi yang jelas waktu sudah terlalu lama. Mudah-mudahan insyaallah peringatan Isra dan Mi'raj ini akan menyadarkan kita untuk bisa menjaga sholat. Yang sudah sholat, tingkatkan sholatnya. Maaf saya tambahin dikit. Sholatlah khusyuk, ikhlas, dan berjamaah. Jangan sholat sendiri. Tidak pernah diriwayatkan sekalipun Nabi sholat sendiri. Nabi Muhammad itu nggak pernah sholat sendiri, selalu berjamaah sampai akhir umurnya. Lu kok ono Muhammad malang? Bukan Nabi sholatnya sendiri terus. Sholatlah berjamaah, jangan sholat sendiri. Rugi. Kalau dikasih duit 1 juta sama 27 juta, milih mana kira-kira? 27 juta itu waras. Kalau ada yang milih 1 juta, stres itu berarti. Milih 27 juta, waras. Begitu seharusnya. Pilih yang banyak. Salat Isya sendiri berapa rakaat? 4 rakaat. Salat Isya berjamaah berapa rakaat? Sama 4 rakaat. Bacaannya juga sama, cuma nilainya yang enggak sama. Kalau sendiri 1 derajat, kalau berjamaah 27 derajat. Kok banyak yang milih sendiri? Ambil duit waras, ambil sholat kok gak waras. Anda mengadakan Isra dan Mi'raj Rasulullah tapi sholatnya sendiri, ngeletek. Justru ini momen kita adakan sholat berjamaah. Laki-laki paling afdolnya di masjid, perempuan di rumah berjamaah sama anak-anaknya, ibu-ibu aja anaknya berjamaah. Kalau saya Habib berjamaah di rumah sholat jarang, tapi nonton TV berjamaah istiqomah. Tidak demikian. Ayo kita harus terima oleh-oleh yang istimewa ini dengan perhatian khusus. Ini dari Allah kepada kita umat Muhammad, dan ini adalah kewajiban yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita. Kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberi kekuatan kita untuk bisa menegakkan salat sebagaimana mestinya, dan mudah-mudahan memberi kekuatan kita untuk bisa menjauhi daripada segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kepada kita sehat wal afiat zahir maupun batin, memasuki bulan Ramadan dalam keadaan siap dan bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Allahumma barik lana fi ma baqi min Rajab wa ballighna Sya'ban wa Ramadan wa 'inna fihi 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatul Qur'an wa wafiqna fi lailatul qadr allati hiya khairun min alf shahr waktubna fi mutaqa'ik wa tulaqa'ik min an-nar المنظور إليهم بعين الرحمة المفاد عليهم جزيل العطايا والمنه والمواهب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أصلحنا وأصلح أمور المسلمين والطف بنا والمسلمين واهدنا واهد المسلمين واحفظنا وإياهم من غرور الشياطين واجعلنا وإياهم من فتنة هذه الدنيا سالمين وفي أمور أخرى ظافرين وأهلك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. من علينا وعليهم الصحة والعافية التامة الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية بجاه خير البرية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.